Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, lanjut kita cari orderan Grab. Dan sekarang saya membahas tentang info kenaikan harga ojek online. Jadi alur ceritanya itu tanggal 4 Agustus udah diresmikan oleh Kementerian Perhubungan, terus dikasih kesempatan 10 hari sampai tanggal 14. Nah, di saat tanggal 14 ternyata ditunda lagi. Ditunda sampai tanggal 29 Agustus 2019. Dan sekarang saya on beat di tanggal 29 hari Senin, tapi ini udah sore hari ya, karena kebetulan saya baru selesai juga di kegiatan yang lain. Dan sekarang saya mau lanjut cek apakah untuk hari ini tarifnya itu sudah naik atau belum. Dan sekaligus ini saya masih dalam rangka mengejar elit tapi udah sekitar 3 hari ini nggak narik deh. Gimana ini mau kejar elit nggak narik? Hari ini belum dapat, kemarin nggak dapat, 2 hari lalu juga belum dapat, bukan cuy. Jadi kemarin tanggal 28, 20 terakhir hari Kamis. Ya, hari Kamis dapat 56.000. Jumat nggak narik, Sabtu nggak narik, Minggu, aduh, udah lewat 3 hari cuy. Gimana kita mau kejar elit ya? Lah, dapat orderan Grab baik hemat. Oke, karena dapat, Grab hemat nggak apa-apa lah. Kita gaskan. Ini masih 7.000 ya. Oke, gas lah. Ini putar balik lagi. Setelah 500 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tapi hati-hati hujan. Oke, siap. Udah bilang ke hujannya jangan dulu lewat ya. Iya. Padahal baru lewat dari situ loh. Saya paling gak ngerti banget dengan Grab baik hemat. Itu malah nurunin harga loh. Hematnya hemat di customer, tapi di driver gimana? Coba yang tahu tolong komen di bawah, apa maksudnya dari Grab baik hemat. Apa emang pendapatan kita cuman 7.000? Tujuan Saya sudah sampai Alfamart. Oh, ternyata Alfamart bukan Indomaret cuy. Oh ya, ini. Selamat sore. Siang. Iya. Mau gantung depan itu atau? Ya, boleh. Oke. Apanya? Oh, barat di Jalan Apurukan menuju Jalan Raya Paniki Atas, lalu belok kiri di Jalan Raya Paniki Atas. terakhir pakai Grab kapan? So lama Kang. Biasanya begitu, makanya dia minta selfie. Terus sejauh 1 kilometer. Ini di luar atau mau masuk Kak? Boleh. Nah kalau boleh so ada DP doi cash nih, soalnya kalau lewat 2 menit tak tambah 2.000 doi parkir. Dia masih ada 2 menit, masih gratis sih. Supaya cepat keluar. Oke. Siap Kak. 10.000 Kang. Iya. Ya, terima kasih. Oke, ini harus cepat keluar cuy, karena kalau nggak cepat keluar kita kena tagih 2.000 cuy. Tadi tagih tunainya 10.000, tapi nggak tahu ya dia potongnya nanti saldonya jadi berapa nih. Ayolah Abang Grab, cepet Grab. Sudah 1 menit. Ini di depan juga Bang Grab, cepet lah Bang. Bang, cepet lah Bang, gue nggak dapat uang parkir Bang. Ayolah Bang, sebelum terlambat Bang. Ayo. Oke, mantap, abangnya juga ternyata gratis Kang. Oke, makasih. Oke, ternyata masih gratis. Oke, pendapatannya cuma 7.000 cuy. Ini 7.000 ngapain? Saya bingung dengan Grab. Coba yang tahu Grab baik hemat komen deh di bawah.
ini ada rencana mau naikin harga, malah ada Grab Bike Hemat. Apa mungkin Grab Bike Hemat itu untuk menarik pelanggan? Tapi tolong, drivernya juga ditolong. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah, deket, nggak masalah ya kan. Mungkin Grab Bike Hemat itu khusus untuk yang deket-deket aja ya, yang cuman berapa kilometeran. Oke, lanjutlah kita ke Merah-Merah Manado sana coy. Ini masih di daerah pinggiran. Jadi ini harganya kayaknya nggak naik lagi, apa ditunda lagi ya? Aduh, kalau ditunda lagi penyebabnya apa? Apa dari pemerintah masih mikir-mikir? Kita cari orderan aja dulu deh. Oke, jadi saya masih mengejar Elite, tinggal 30 orderan lagi. Ayo, semangat, semangat, semangat. Harus semangat dong, baru 25 orderan. Harus semangat cari 55. Semangat para pejuang part time. Oke, ini saya sementara menuju ke tempat yang merah-merah ini, yang heat map. Tadi merah banget ya kan, saat saya mau menuju ke sana malah udah mulai pudar. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba menuju aja ke sana. Dari tadi belum dapat orderan sih. Ayo semangat, ayolah Grab, kasih orderan lah Grab. Oke, di sini dapat Grab Food. Warung Maharani 2. Oke, di sana ternyata. Oke, kita gaskan. Saya sudah sampai. Oit, kok malah selfie? DP kecap, jangan lupa kata. Oke, makasih. Oke, kita gaskan. Ternyata cepat, tapi GrabFood non tunai kok 12.000 ya. Cuman 12.000 doang. Ini Grabnya ini aneh banget ya. Bukannya setahu saya kalau GrabFood seharusnya itu 14 ribuan. Ini cuma 12 ribu. Kok makin hari makin turun ya? Udah jangan banyak mengeluh. Oke lah, nggak usah terlalu banyak ngeluh. By the way, itu cuma deket doang, nggak sampai 1 kilo juga pengantaran. Oke, mana ya orangnya? Oh, sana. Oke, ternyata orangnya udah nunggu. Ya, selamat siang. Ini Kak, ada kecapnya. Ya, makasih. Oke, saya sudah sampai. Close. Oke, diantarkan. Non tunai dapat 12.000. Udah mau hujan lagi. Oke lah, gaskan, kita cari orderan selanjutnya. Oke, di sini saya lagi nunggu orderan. Dari tadi belum dapat juga orderan. Padahal cuacanya hujan juga hari ini, tapi akun saya kayaknya masih belum terlalu kuat untuk bermain di tengah kota. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba lagi terus sampai bisa. Pokoknya pantang menyerah sampai Elite. Oke, tadi saya dapat info dari Mbah Google. Ternyata untuk kenaikan tarif itu ditunda lagi, nggak tahu sampai kapan. Jadi di sini dari juru bicara Kemenhub bilangnya penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan. Siapa sih yang mangku-mangku kepentingan? Cobalah jangan dipangku lah. Sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik. Lanjut, dikatakan akan melihat situasi yang berkembang, diharapkan tidak terlalu lama. Besaran angka juga tengah dikaji kembali.
Berarti kayaknya yang info yang kemarin itu masih bisa diubah lagi ya. Untuk batas harga minimalnya masih bisa berubah. Dan untuk info selanjutnya nggak tahu nanti sampai kapan. Tapi kalau menurut saya ini kemungkinan akan naik di saat BBM naik. Tapi ini karena BBM subsidi belum naik, jadi untuk keputusannya masih belum pasti. Masih diulur-ulur terus, dimundur-mundurin. Kalau dari saya pribadi sih saya lebih suka ya naik ya. Karena emang lebih berasa. Kayak tadi kan 7.000. Tapi kalau dari sisi customer, mereka mungkin berpikir lebih baik uang transportnya itu dipakai buat cicil motor. Tapi begini, kadangkala yang menggunakan ojek online itu rata-rata udah punya motor. Tapi mereka mungkin motornya dipakai oleh anggota keluarga yang lain. Satu rumah misalkan ada 4 orang nih, terdiri dari ayah, ibu, anak 2 yang udah 17 tahun lah, anggaplah. Nah, mungkin kan beli motor 4-4. Oke lah mereka beli mobil. Kalau mau cepat ya kena macet kan. Mereka beli satu kendaraan itu cuma bisa naik 2 orang. Mungkin yang hitung kredit motor sendiri, mungkin itu orang yang udah kerja terus masih bujang, masih sendiri. Jadi akhirnya dia mikir lebih baik dia kredit motor. Oke, jadi mungkin di sini yang perlu dikaji lagi itu seberapa banyak yang menggunakan transportasi online, terus dari kalangan mana. Jadi apakah dari kalangan pelajar atau kalangan anggota keluarga yang gimana? Mungkin itu yang mereka perlu kaji lagi ya. Tapi gini, mereka harus mikirin dari sisi driver. Karena sistem dari ojek online ini kita nggak harus mangkal terus. Kadangkala kita mangkal itu nggak dapat orderan, kita harus ngebolang. Nah kalau ngebolang itu kita kosong. Jadi jangan dikira kalau kita dapat satu orderan harganya standar yang sekarang itu 8.000, itu kilometer yang dihitung dari titik jemput ke titik antar. Mereka nggak hitung dari titik posisi driver berada ke titik jemputnya itu berapa kilometer. Belum lagi dihitungnya di saat dia cari orderan. Nggak tahu udah berapa kilometer dia jalan cari orderan. Karena sistem ojek online itu ada yang nongkrong memang dapat, ada yang kita harus jalan cari orderan, muter, jemput bola. Jadi apa mungkin driver harus nunggu di rumah, ditambah lagi belum tentu posisi rumahnya itu banyak orderan. Karena minimal sekarang maksimal sekarang untuk ojek online itu dapatnya satu hari 30 orderan. Kalau emang itu akunnya gacor. Kalau saya standar yang part time biasanya cuman sampai siang. Kalau gacor ya 10 orderan lah. Tapi itu 10 orderan nggak tentu dapat 100.000. Kalau dia cuma 8.000-an ya 80.000. Belum termasuk bensin. Bensin taruhlah itu sekitar 20.000-an. Itu masih ada sisa juga. Jadi pendapatan bersih untuk kita yang part time sekitar 50.000-an. Tapi untuk yang full time kadang bisa dapat 300.000. Itu pun kerjanya dari pagi sampai malam. Itu isi bensinnya sekitar 50.000. Jadi pendapatan bersihnya sekitar 200.000. 30-an bisa lebih. Nggak tahu lebihnya berapa. Pokoknya nggak akan sampai 40. Jadi itu perhitungannya baru bensin ya, belum biaya perawatan. Kalau drivernya rajin, paling lama itu 2 minggu harus ganti oli, belum oli garden. Untuk ban barangkali sekitar 6 bulan, oke lah masih bisa ditabung. Jadi sebenarnya masih bisa dapat kalau rajin, tapi tenaga yang harus dibutuhkan. Dan sistem ojek online ya, apakah mendukung si driver ini dapat orderan atau enggak? Karena kalau misalkan akunnya gagu atau akunnya kayak saya nih, Grab sekarang nih, ini akun saya masih termasuk akun gagu. Tapi saya mau berusaha untuk jadiin gacor. Jadi usahanya itu harus lebih. Kita harus banyak muter-muter, harus pokoknya cari riwayat orderan. Jadi kalau dihitung-hitung dari sisi customer, mungkin mereka cuma mikir bensin ya. Tapi kalau dari sisi driver, itu kita selain bensin kita mikirin maintenance kendaraan juga. Biayanya juga berapa. Jadi kalau dari pemikiran saya sih, ini kalau misalkan harganya naik, itu tinggal dari sistem ojek online-nya. Cara membagikan orderannya. Ada beberapa ojek online yang dapatnya banyak, ada beberapa driver yang udah muter-muter cuma dapat 5 orderan satu hari. Mungkin kamu lihat driver yang gacor, oke, saat kamu coba ternyata nggak gacor. Ya emang karena untuk akun kamu yang masih di awal dibandingkan dengan driver yang udah riwayatnya udah banyak. Jadi kadang untuk yang driver baru aja mau mulai ojol atau yang akunnya gagu, kadang memang harus usahanya harus lebih banyak lagi. Dan itu apa? Yaitu buang bensin. Kalau tambah ongkirnya kecil, pastilah patah semangat duluan. Kalau mau jujur saya di Grab ini udah patah semangat.
Pertanyaannya mungkin kalian tanya, kenapa harus Grab bang? Kan ada aplikasi yang lain. Karena Grab ini yang aplikasi yang saya rasa menantang untuk akun saya ya, yang karena akun saya ini nggak gacor di Grab. Saya mau coba apakah kalau udah naik Elite atau Elite Plus akan gacor, apa bisa satu hari dapat 30 orderan. Tapi untuk sekarang saya masih dalam saatnya berjuang. Saya lebih setuju naik lah, biar kita yang akun gagu dapat 5 orderan pun udah syukur sih. Misalkan 10.000 ya 50.000 kan. Tapi kalau dari feeling saya kayaknya ini akan naik di saat BBM subsidi naik. Jadi kalau dia naik di saat BBM subsidi naik ya sama aja. Karena rata-rata begitu, walaupun bukan transportasi online, transportasi umum yang konvensional pun pasti akan naik di saat kalau bensin naik. Jadi harus win to win. Ini saya ngomongnya untuk layanan baik. Ya semoga untuk food sudah enak sih. Ya lumayan lah 14.000 kalau di Gojek. Oke, jadi kita sebagai driver harus lebih bersabar untuk kenaikan tarif ojek online ini. Semoga aja kamu yang nonton video ini menjadi salah satu bagian dari driver-driver yang gacor. Kalau belum gacor, berusaha lagi. Sama seperti saya akan coba terus sampai akun Grab saya ini menjadi gacor. Mungkin saya harus mengeluarkan jurus jitu. Oke, tapi mungkin di next video. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga ini dapat memberikan informasi dan motivasi agar teman-teman tetap semangat on beat. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye-bye.